Nah, sekarang masalahnya ada Ahok yang sudah berani komentar keluar. Berani nggak Erick Thohir menggeser dia? Pasti nggak akan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin menguber cerita berita yang ngeri-ngeri sedap ya, soal persaingan di inner circle kekuasaan, persaingan orang-orang yang dekat dengan Presiden Jokowi, persaingan antara Erick Thohir versus Ahok. Paling tidak ini ada berita di rmall.id. Judulnya adalah sama-sama dekat dengan Jokowi, biarkan Ahok versus Erick berduel. Luar biasa ya. rmall.id, semua orang mengetahui Basuki Cahayapurnama alias Ahok dekat dengan Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN Erick Thohir juga orang kepercayaan Jokowi. Jadi biarkan saja duel antara Ahok versus Erick, kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani Prima Sa'roni kepada kantor berita politik rmall Kamis 17 September. Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan super holding yang menaungi holding-holding perusahaan plat merah yang ada seperti sistem Temasek Singapura. Ahok mengusulkan itu setelah membuka bobrok Pertamina, membuka bobrok. Dia menyinggung soal praktik-praktik bagaimana direksi BUMN bermain aman dengan melobi langsung Menteri BUMN. Ya, saya juga confirm soal ini ya. Memang kelakuan seperti itu tidak bisa dihindarkan atau sudah menjadi budaya di BUMN kita. Ya gara-gara juga diberi peluang oleh Kementerian BUMN ya. Sejumlah komisaris BUMN pun merupakan titipan dari kementerian ya, tidak bisa disangkal juga ya. Menurut Sa'roni, duel tidak selamanya buruk. Ada kalanya duel dibutuhkan untuk kebaikan. Hemat dia, dua-duanya ingin memajukan Pertamina. Silahkan adu gebrakan, semua jurus boleh dikeluarkan imbuhnya. Tapi perlu diingat saat ini rakyat belum merasakan perbaikan di Pertamina. Kehadiran keduanya belum memberi manfaat untuk Pertamina. Indikatornya saat harga minyak dunia turun, Pertamina enggan menurunkan harga BBM dalam negeri. Ada yang salah di tubuh Pertamina, ini yang harus dicari dan segera dibersihkan, tutur Sa'roni. Boleh juga Sa'roni ini ya, mengatakan kehadiran Ahok dan kehadiran Menteri Erick Thohir belum memberikan manfaat bagi Pertamina ya. Jadi jelas dia, silakan Ahok bongkar semuanya. Kalau demi kebaikan pasti banyak yang mendukung. Saya juga mendukung ya. Ya kalau memang Ahok berani membongkar mafia di Pertamina ya, praktik-praktik yang selama ini terpelihara dengan baik ya, perhentian dan lain sebagainya. Cuma kalau rentenya itu dicukongi atau disponsori oleh kekuasaan ya sulit juga. Apalagi kalau kekuasaan itu istana atau seputar atau lingkar istana ya. Sebut saja orang-orang titipan yang tidak produktif kerja. Sebut semuanya secara gamblang. Sebutnya. Erick boleh juga mulai melakukan penyisiran. Segera buang orang-orang titipan yang makan gaji buta. Lanjut Sa'roni menambahkan, selama harga BBM belum berpihak ke rakyat, berarti keduanya masih harus berduel lebih sengit lagi. Bongkar semua, bersihkan hingga tuntas. Bila masih gagal juga berarti ada yang salah dari keduanya. Demikian Sa'roni mengakhiri. Luar biasa ya. Jadi Sobat RH sekalian, duel antara Ahok dan Erick Thohir, bagaimana kelanjutannya? Ya saya juga tidak yakin berlanjut ya. Tapi paling tidak Ahok diperlukan
sebagai pengerem laju Erick Thohir. Jangan-jangan memang sengaja dipasang ya, karena terkesan kan tidak ada seorang pun di BUMN yang berani membantah menterinya. Karena kalau berani membantah menteri, maka reshuffle. Karena Erick Thohir sendiri pernah mengatakan dia tidak mau orang yang banyak komentar ya. Kalau mau berkomentar ya di dalam, jangan keluar ya. Nah sekarang masalahnya ada Ahok yang sudah berani komentar keluar. Berani nggak Erick Thohir menggeser dia? Pasti nggak akan berani. Saya sih manas-manasi saja menantang ya. Apakah Erick Thohir berani memperingatkan Ahok gitu ya? Gitu. Ya itulah susahnya ya. Kalau kita menggantungkan diri pada kekuasaan, sehingga bekerja itu tidak bisa profesional. Relasi-relasi antara menteri BUMN, deputi, staf khusus, kemudian komisaris, wakil komisaris, direksi, dan lain sebagainya didasarkan pada relasi kekuasaan. Siapa yang kuat memegang kekuasaan, siapa yang kuat nyantol dengan kekuasaan, maka dialah yang survive. Tapi kalau kita tidak nyantol kuat dengan kekuasaan, ya nasibnya adalah tersingkir atau disingkirkan. No matter apapun prestasi Anda, kalau Anda tidak nyantol, maka Anda tidak akan bertahan. Ya itulah yang terjadi di BUMN kita. Kalau mau disebut namanya, ya bisa disebutkan namanya, tapi kan kadang-kadang tidak enak juga. Tapi coba dicek. Dari semua pergantian tersebut, direksi dan terutama komisaris, kira-kira yang dipertahankan itu siapa saja dan apa relasi kekuasaannya. Maka Sobat RH akan melihat relasi kekuasaannya itu tidak jauh dari ring istana. Jadi mereka yang punya relasi kekuasaan dengan istana, baik itu menjadi staf khusus, staf ahli, kemudian pejabat eselon 1 di ring istana, ataupun juga bahkan keluarga istana, akan bertahan. Demikian juga mereka-mereka yang sedang menjabat di eselon 1 kementerian pasti juga akan bertahan. Kalaupun mereka bergeser, ya bergeser ke level yang sama. Ya katakanlah dirjen anggaran misalnya. Tadinya bank A dipindah jadi bank B ya. Artinya sebenarnya sama saja. Jadi sobat daerah sekalian, saya merasa kita sudah harus membenahi BUMN kita ke depan untuk tidak dijadikan sekedar alat untuk menghasilkan tambahan pendapatan bagi orang-orang yang kebetulan sedang berkuasa atau sedang menjalankan kekuasaan atau dekat dengan ring kekuasaan. Nah, harapannya walaupun tidak disukai banyak orang ya, seorang Ahok berani mengatakan ini. Karena kalau Ahok berani mengatakan ini kan keren. Banyak akan reaksinya, baik yang pro maupun yang kontra. Yang pro akan terus mengatakan terus kemukakan, tapi yang kontra pasti akan mengatakan pecat Ahok. Saya sendiri sobat daerah sekalian ingin sekali banyak orang yang berani ngomong apa adanya, dan cenderung saya tidak terlalu peduli apa motivasinya, siapa orangnya. Yang penting dia berani kritis, tidak mengafirmasi kekuasaan, dan mau ngomong apa adanya. Misalnya Ahok mengatakan direksi Pertamina kerjanya itu ngutang melulu. Sudah 16 miliar dolar kalau tidak salah. Utang BUMN Pertamina. Dan itu utang yang jumlahnya sangat besar. Tapi coba lihat misalnya kesejahteraan karyawannya, gajinya ya. Gaji direksinya berapa, gaji komisarisnya berapa, tantiemnya berapa. Yang pernah saya tengarai, kalau dijumlahkan semua dengan bonus-bonusnya, maka pendapatan seorang komisaris utama di Pertamina itu 1 tahun lebih dari 1 miliar. Bayangkan coba. Jadi 1 bulan itu, lebih dari 1 miliar itu per bulan. Kalau setahun itu kecil, per bulan. Ya, Ahok pernah mengatakan gajinya di Pertamina 170 juta. Iya, tapi tantiemnya coba lihat. Tantiem itu bisa double digit. Jangan-jangan.
Jadi bisa bayangkan ya, Sobat Era sekalian, betapa orang pengen bertahan di posisi basah tersebut, maka rusaklah governance ini ya. Karena orang ingin double jabatan, rangkap jabatan, kita tampilkan lagi, maka governance BUMN tidak bisa dipertahankan. Erick Thohir hanya mampu menyingkirkan orang-orang yang tidak punya cantolan kekuasaan. Tapi mereka yang punya cantolan kekuasaan, mana berani dia menyingkirkannya. Bahkan dia kasih jabatan-jabatan rangkap itu kepada punggawa-punggawanya. 2 wakil menteri rangkap jabatan. Ada pertimbangan putusan MK yang mengatakan tidak boleh rangkap jabatan, tidak ditaati dengan alasan bahwa putusan itu tidak mengikat karena tidak diamar putusan. Kalau kita caranya berhukum seperti ini ya, wah berat kita. Karena kalau di luar negeri yang namanya pertimbangan hukum pengadilan sangat menjadi acuan. Jadi sebelum ada kasus yang memutuskan, mereka sudah tahu diri duluan. Kalau kita enggak, ya kan? Lalu kalau kita lihat undang-undang tentang pelayanan publik, tidak boleh rangkap jabatan itu pejabat eselon 1 dengan komisaris BUMN. Tapi lagi-lagi dilanggar lagi. Jadi Sobat Era sekalian, kita butuh orang-orang berani, tapi dengan cantolan yang lumayan kuat seperti Ahok. Jadi kalau dia sudah ngomong begitu, berani dia vis-a-vis berhadapan dengan Menteri BUMN, maka kalau akarnya atau cantolannya nggak kuat, ya, gantungannya nggak kuat, ya, maka dia akan mudah sekali disingkirkan atau jatuh. Tapi kalau cantolannya kuat, ya dia aman-aman saja. Makanya saya justru ingin menantang Erick Thohir, berani nggak memperingatkan Ahok, sebagaimana omongan dia yang mengatakan bahwa kalau ada kritik, sampaikanlah di dalam, jangan ngomong keluar. Dan Ahok tidak ngomong soal politik, tidak ngomong soal tata negara, tidak ngomong tentang hal-hal yang di luar BUMN, tapi justru ngomong tentang BUMN di jantung pertahanannya. Sobat Era sekalian, memang terlihat tidak etis. Karena harusnya dia sampaikan itu di internal, di dalam. Tapi sekali lagi saya katakan, itu kalau dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi yang tidak normal, misalnya dia ingin menyampaikan masukan itu kepada Kementerian BUMN, sementara yang dia keluhkan adalah Kementerian BUMN sendiri yang membuat jalan tol, lobby langsung kepada direksi yang melampaui kewenangan komisaris, sehingga komisaris tidak tahu. Nah kalau ini ya bagaimana lagi? Ya harus diomongkan ke publik biar publik tahu. Nah untuk itulah dua aktor ini berhadapan. Ya. Kita akan lihat siapa yang kuat. Ya bisa saja dua-duanya bertahan, tetapi barangkali hubungannya sudah mulai tidak harmonis, ya, kira-kira begitu. Jadi Sobat Era sekalian, kita lihat saja hari-hari ke depan bagaimana duel Erick Thohir dan Ahok ini berakhir, ya. Kuncinya tetap di Presiden Jokowi karena duanya adalah presidensial men. Jadi dua-duanya adalah orang-orang presiden. Dan kita akan lihat, tapi yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!